Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Uribil Lafala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang definisi ilmu kalam, sejarah penyebarannya, dan juga kaitan-kaitannya dengan ilmu-ilmu lain gitu. Gimana sih kalau ilmu kalam itu dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain gitu. Nah, jangan lupa juga kita akan menggabungkan atau mengkombinasikannya dengan kemajuan ilmu teknologi. Mungkin saya akan memberikan contohnya bagaimana sih ilmu kalam ini bisa kita kombinasikan dengan ilmu teknologi. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ilmu kalam. Ilmu kalam sendiri adalah ilmu yang dimana membahas tentang ajaran-ajaran Islam dengan menggunakan metode pendekatan seperti argumentatif dan secara pemikiran yang rasional. Nah, tujuannya untuk menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam sekaligus untuk mencegah ajaran-ajaran Islam diserang oleh pemikiran-pemikiran luar. Nah, biasanya metode yang digunakan untuk ilmu kalam ini ada dua, yaitu bisa secara argumen ataupun debat. Topiknya juga beragam, bisa tentang ketuhanan, lalu sifat-sifatnya, lalu tentang apakah adanya hal-hal gaib itu, dan juga sebagainya gitu. Nah, jadi secara pembahasan, memang ilmu kalam ini membahas banyak tentang ajaran-ajaran Islam dengan menggunakan metode pendekatan seperti argumen dan secara pemikiran yang rasionalitas. Untuk di era digital seperti sekarang ini kan, teknologi juga semakin berkembang gitu kan. Tetapi walaupun begitu, ilmu kalam tidak hanya muncul hanya di kelas ataupun perkuliahan ataupun mungkin hanya di kitab-kitab kuning gitu. Tetapi juga ilmu kalam seiring berkembangnya waktu, ilmu kalam juga berkembang. Bisa diakses melalui e-book ataupun mungkin secara kuliah online, forum virtual, ataupun juga bisa dicapai ataupun bisa diraih dalam podcast. Nah, itu adalah contoh definisi dari ilmu kalam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan sejarah perkembangan ilmu kalam. Let's go. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan sejarah ilmu kalam. Nah, jadi ilmu kalam ini nggak sembarangan ilmu yang tiba-tiba muncul ya. Jadi ilmu kalam ini ada sejarahnya. Nah, awalnya itu bermula pada masa abad pertama Hijriah gitu. Nah, pada masa itu umat Islam itu pada mengalami perbedaan pemahaman mereka dalam persoalan-persoalan akidah, kayak contohnya takdir, lalu ada dosa-dosa besar, lalu ada soal keimanan gitu. Nah, jadi perbedaan pemahaman ini disebabkan oleh kelompok Qadariyah dan Jabariyah gitu. Yang mana ini dapat menjadi salah satu pemicu, yang mana pemicu ini adalah salah satu hal yang mana pemikiran-pemikiran seperti itu adalah lahirnya Islam secara teologis gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam masa Khalifah Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa ini umat Islam dan peradaban-peradaban lain seperti peradaban Persia, lalu ada Yunani, lalu ada India, mereka mulai mengedepankan atau membawakan pemikiran-pemikiran secara filsafat gitu. Nah, salah satu karya Aristoteles dan pemikiran secara Helenistik itu tuh mulai ditranslatekan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab gitu. Nah, sehingga pendiskusian ataupun pembahasan ini yang dibawakan oleh peradaban-peradaban lain ini dapat menjadi salah satu pemicu yang mana diskusi mereka ini menjadi salah satu diskusi yang teoritis dan pastinya membuat pendiskusian ini menjadi pemikiran ini menjadi secara secara rasionalis dan sistematis.
Kita masuk ke dalam pembahasan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah aliran pertama yang memformalkan argumentasi secara rasional. Nah, jadi Mu'tazilah ini memberikan kontribusi yang sangat besar untuk perkembangan ilmu kalam. Gitu. Nah, sehingga argumentasi atau argumentatif itu menjadi memiliki sifat yang terbuka secara logika, gitu. Walaupun pembahasannya masih mengenai tentang keagamaan gitu. Nah, jadi selanjutnya ada suatu respon yang bernama Ahlus Sunnah yang dipelopori oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, yang mana respon ini dapat memberikan tanggapan yang dimana pada masa itu Mu'tazilah ini menjadi salah satu aliran yang dimana mengkedepankan ataupun lebih mengutamakan argumentasi walaupun yang bersifat secara spiritual, tetapi tidak lupa juga dengan yang namanya aspek berpikir secara logika. Jadi walaupun begitu pembahasannya lebih mendekatkan ke arah keagamaan, namun tidak lupa juga kita menaruh atau memberikan aspek berpikir secara logika. Jadi wahyu dan secara akalnya itu dapat benar-benar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan di mana ilmu kalam ini bisa digabungkan dengan ilmu-ilmu lain gitu. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam video. Kita masuk ke dalam pembahasan hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu tafsir gitu. Nah, ilmu tafsir ini adalah ilmu yang mana sebenarnya tafsir ini adalah sebuah ilmu yang utama gitu. Karena ilmu kalam ini hanyalah sebagai support doang. Maksudnya hanya pelengkap untuk menerjemahkan tafsir-tafsir menjadi mudah dimengerti. Jadi hubungannya ilmu kalam dengan ilmu tafsir, ya sebaliknya sih ya. Ilmu tafsir ini adalah yang utamanya, sedangkan ilmu kalam adalah penyempurnanya. Gitu. Nah, jadi keduanya ini saling menghubungkan agar ilmu tafsir ini bisa dimengerti oleh banyak orang. Sekaligus juga ilmu tafsir ini juga banyak membahas tentang sifat-sifat Allah, malaikat, qadar dan masih baik lagi. Nah, maka dari itu inilah kegunaan dan hubungan yang seerat gitu, seerat antara ilmu kalam dan ilmu tafsir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu hadis. Hadis itu memiliki banyak sekali pembahasan tentang keimanan, takdir dan juga apa lagi ya, dan masih banyak lagi gitu. Nah, jadi hubungan antara ilmu kalam dan ilmu hadis sebenarnya saling melengkapi, karena ilmu hadis ini justru digunakan, ilmu hadis ini, maksud saya ilmu kalam ini digunakan untuk menyempurnakan atau memudahkan kita dalam memahami isi dalam hadis gitu. Nah, jadi seperti yang di hubungan antara ilmu kalam dan ilmu tafsir. Nah, keduanya ini saling melengkapi untuk yang dimana ilmu hadis ini adalah utamanya. Nah, sedangkan ilmu kalam ini adalah penyempurnanya. Jadi, keduanya ini saling melengkapi dan ilmu kalam ini justru sangat berguna untuk bisa dengan mudah untuk kita pahami, karena ilmu kalam ini berfungsi sebagai terjemahannya ataupun translate-nya, sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman dalam mengerti isi atau makna dalam sebuah hadis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Memang keduanya sama-sama melengkapi, tapi yang perlu kita ketahui bahwasannya ilmu fikih ini adalah ilmu yang untuk menyusun perilaku lahir kita, sedangkan ilmu kalam ini adalah ilmu yang digunakan untuk menyusun keyakinan batin kita. Memang keduanya sama-sama melengkapi, tapi walaupun begitu ada seorang fuqaha yang bernama Imam Abu Hanifah, yang dimana beliau juga menulis tentang kitab tentang kalam. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan hubungan
ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Memang keduanya sama-sama menggunakan logika, tapi walaupun begitu, keduanya justru memiliki tujuan yang berbeda. Tujuannya sama walaupun dengan cara yang berbeda. Nah, untuk ilmu filsafat, justru ilmu filsafat ini lebih mengedepankan yang namanya akal murni secara pure gitu. Nah, sedangkan kalau ilmu kalam, justru ilmu kalam ini mengedepankan antara wahyu dan akal. Nah, itu dia. Dari segala pembahasan dari definisinya, sejarah penyebarannya, dan juga hubungannya dengan ilmu-ilmu lain gitu, dari ilmu kalam gitu. Nah, karena sudah di penghujung video, jadi sayang sekali kita harus berpamitan ya. Jadi buat kalian yang udah nonton sampai akhir, terima kasih saya ucapkan. Dan buat kalian yang ingin sekali melihat banyak video-video dari saya, jangan lupa kalian tekan tombol like, komen, share, dan apabila perlu kalian tekan tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini. Saya Uri Bella Fala, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.